Selamat datang di SDB Art AI. Dunia ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa kita bayangkan. Malam ini, kami akan membawa Anda menyusuri jejak kelam masa lalu. Tentang seseorang, wanita yang mati dengan dendam dan kembali tidak untuk menuntut maaf, tapi untuk menagih balas. Inilah asal mula dari legenda paling menakutkan di tanah Jawa, Sundel Bolong. Pada masa kolonial sekitar tahun 1941, ketika kekuasaan asing masih mencengkram Indonesia dengan kejam, berdirilah sebuah desa terpencil di lereng gunung yang dikenal dengan nama Karangjati. Desa itu tidak pernah tercatat dalam peta resmi, dan sejarahnya menghilang seperti ditelan kabut. Namun bagi para tetua yang masih mengingat, Karangjati menyimpan rahasia kelam yang tak pernah diungkap keluar. Di desa itu, tinggal seorang gadis muda bernama Laras, seorang penenun kain yang terkenal karena kecantikannya. Laras hidup sederhana bersama ibunya setelah sang ayah meninggal karena wabah kolera. Wajahnya lembut, suaranya tenang, dan kebaikannya dikenal hampir semua warga. Tapi justru karena kecantikannya itulah, hidup Laras berubah selamanya. Pada malam purnama yang tampak seperti malam-malam biasa, satu peleton pasukan Belanda datang ke desa untuk merampas hasil panen. Di antara rumah-rumah kecil itu, rumah Laras jadi incaran. Sang ibu mencoba melawan, tapi tak ada yang bisa menandingi kekuatan senapan. Laras diseret keluar. Tangisannya tak terdengar. Jeritanya tenggelam dalam tawa para penjajah. Dan malam itu, Laras dibawa pergi. Hilang begitu saja. Beberapa minggu kemudian, Laras kembali. Tapi bukan sebagai gadis yang sama. Wajahnya kosong. Tatapannya dingin. Ia hamil. Namun tak satu pun warga menyambutnya. Ibunya menolak mengakuinya, para tetangga mengusirnya, dan kepala desa menyebutnya pembawa sial. Ia lalu pindah ke sebuah gubuk kosong dekat makam tua, tempat di mana dahulu para penderita kusta dikubur. Di sanalah Laras menghabiskan masa kehamilannya dalam kesepian, tanpa pertolongan dan tanpa cinta. Setiap malam, ia merintih kesakitan, bukan hanya karena tubuhnya melemah, tapi karena jiwanya dihancurkan dunia. Hingga pada malam badai yang menyambar langit, Laras melahirkan seorang bayi perempuan. Tak ada yang tahu pasti bagaimana caranya, tapi ia berhasil. Tubuhnya berlumur darah, dan suara tangis bayi menggema di tengah hutan. Seorang dukun tua, Mak Jemi, datang menghampiri dengan langkah berat. Ialah yang selama ini diam-diam memperhatikan Laras dari kejauhan. Tapi sebelum pertolongan datang, kabar itu sudah menyebar ke warga, bahwa Laras telah melahirkan anak haram. Dalam budaya desa saat itu, anak seperti itu dianggap anak setan, pembawa petaka. Maka dengan rasa takut yang membabi buta, warga mengepung gubuk kecil itu. Mereka membakar atapnya, melempari batu, dan menjerit seperti kerasukan. Dalam kekacauan itu, Laras terluka parah. Bayinya digendong paksa. Beberapa warga dengan kejam memutuskan untuk menguburkan bayi itu bersama ibunya agar kutukan berhenti. Dalam kondisi setengah hidup, Laras dikuburkan di lubang dangkal di tepi makam lama, bersama bayinya yang masih menangis. Tak ada doa, tak ada kain kafan, hanya tanah dan kebencian. Tapi dunia ini punya caranya sendiri untuk membalas. 3 hari setelah pemakaman, kejadian aneh mulai muncul. Ayam-ayam mati tanpa sebab, anak-anak jatuh sakit dan terus berteriak di malam hari. Satu persatu, warga mulai melihat sosok wanita berjalan di pinggir desa, dengan rambut panjang, pakaian putih, dan punggung yang terbuka lebar. Di dalamnya, lubang mengana dipenuhi darah, ulat, dan belatung yang menggeliat. Tak ada yang berani menyebut nama Laras. Tapi semua tahu, ia kembali. Pagi harinya, jenazah kepala desa ditemukan tergantung di pohon jambu. Lidahnya menjulur, matanya membiru.
Di tanah di bawahnya ada jejak kaki perempuan tanpa alas yang masih basah. Dalam seminggu, 5 orang tewas dengan cara mengerikan. Seorang bocah tenggelam di sumur tanpa air. Seorang perempuan ditemukan terkubur hidup-hidup dengan posisi meringkuk seperti janin. Dan seorang dukun desa ditemukan di ladang dengan tubuh bolong di bagian punggung, seolah ditusuk dari dalam. Warga mulai pergi satu persatu. Karangjati perlahan sunyi. Alam menelan jalan masuk. Dan pada tahun 1955, desa itu tidak lagi ditemukan di peta. Puluhan tahun kemudian, saat pembangunan jalan tol antar provinsi melintasi area itu, para pekerja menemukan batu nisan tua tanpa nama. Di bawahnya, ada 2 jasad, tulang belulang seorang perempuan dan tulang bayi yang digenggam erat di dadanya. Setelah itu, musibah kembali datang. Truk kren meledak di proyek. Operator mengaku melihat wanita bolong melayang. CCTV proyek menunjukkan penampakan bayangan hitam berdiri di pojok gudang. Padahal tak ada siapapun di sana. Seorang jurnalis investigatif bernama Alia mencoba menelusuri kisah tersebut. Ia menemukan buku catatan milik Mak Jemi, dukun tua yang pernah melihat laras. Di halaman terakhir tertulis, ia mati membawa rahim yang penuh, tapi dunia menolaknya. Maka ia akan melahirkan kutukan, berulang kali, selamanya. 5 hari setelah tayangan investigatif itu ditayangkan, Alia menghilang. Rumahnya kosong, laptopnya hangus terbakar. Tapi video terakhirnya menampilkan sosok perempuan berbaju putih, berdiri mematung di belakang jendela, lalu perlahan menghilang dalam asap gelap. Legenda Sundel Bolong pun semakin tersebar. Beberapa orang melaporkan penampakan di hotel-hotel pesisir selatan, di kamar kosong, di lift, bahkan di cermin kamar mandi. Konon, ia mencari bayinya yang dikubur bersama, atau mencari perempuan yang pernah mentertawakannya dulu. Dan yang paling menyeramkan, hingga kini, tak ada yang tahu pasti di mana jasad Laras dikubur kembali setelah ditemukan. Kuburan itu tidak lagi tercatat, seolah hilang begitu saja. Terima kasih telah menonton cerita ini di SDB Art AI. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh, menegangkan, atau membuatmu berpikir 2 kali tentang dunia di sekitarmu, lingkakan jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari sisi gelap yang tak semua orang berani hadapi.